kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari wawancara kami saat ini. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fatia Iskandar. Ini teman saya menjaga kami. Ali Ibrahim. Saya Muhammad Syarif. Saya Muhammad Taslim. Baik Pak, pertanyaan itu pertama, apakah BPJS Ketenagakerjaan menaungi ketika terjadi kecelakaan dalam suatu pekerjaan proyek? Jadi kalau pekerjaan proyek itu, kalau misalkan proyeknya didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, pastinya tercover untuk kecelakaan kerjanya. Jadi kan kalau misalkan kayak proyek begitu kan harus juga didaftarkan proyeknya di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sudah terdaftar, terbayar iurannya, berapapun orang yang ada di dalam tercover semuanya. Jadi tetap yang penting sudah mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan. Itu untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk kecelakaan kerja dalam suatu proyek yang dapat BPJS Ketenagakerjaan terima? Jadi kalau kecelakaan kerja itu ruang lingkupnya kan mulai dari berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, kemudian sementara bekerja, kemudian kembali lagi ke rumah. Jadi pada saat itu ruang lingkupnya kalau tidak diminta-minta terjadi resiko kecelakaan kerja itu di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi intinya pada saat dia berangkat dari rumah pun menuju ke tempat proyek itu sudah tercover. Kalau terjadi resiko tidak diminta-minta di jalan toh menuju ke tempat proyek itu tercover. Terus sementara di proyek bekerja tidak diminta-minta juga di proyek terjadi resiko tercover. Kembali lagi ke rumah terjadi resiko tercover. Gitu. Pak, pertanyaan selanjutnya, apabila ada suatu perusahaan tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan terhadap karyawannya, sanksi apa yang akan diberikan untuk perusahaan tersebut? Jadi kalau misalkan kayak perusahaan belum daftar, biasanya kan kami pertama berikan surat peringatan pertama kepada perusahaan. Kalau surat peringatan pertama tidak diindahkan, biasanya kami kasih surat peringatan kedua, SP2. Kalau misalkan SP2 tidak diindahkan juga, biasanya kami nanti akan kami bekerja sama juga dengan kejaksaan. Nanti kami ada pemanggilan begitu untuk HRD atau pimpinan dari perusahaan dipanggil. Nanti biasanya pasti diberikan juga arahan dari kejaksaan dari tim kepatuhan gitu. Selain itu juga kalau misalkan perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerja, nanti pada saat perusahaan pengurusan izin operasional, perpanjangan izin usaha itu kan harus melampirkan BPJS Ketenagakerjaan. Pasti dia tidak bisa pengurusan dalam izin operasionalnya. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja? Misalnya perusahaan tidak menjamin keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksa kesehatan dan kemampuan fisik pekerjanya. Kalau itu lebih ke kesehatan mungkin ya, BPJS kesehatan atau bagaimana? Kalau di kami kan lebih ke kecelakaan kerja. Jadi kan kalau sebenarnya kan memang ada dua kan, BPJS kesehatan dengan ketenagakerjaan. Kalau yang ketenagakerjaan kan memang ruang lingkupnya kecelakaan kerja sama kematian. Kalau itu lebih ke kesehatan dari tenaga kerjanya ya, kesehatan fisik begitu ya, itu lebih ke BPJS kesehatan. Jadi bukan ranah dari kami. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seseorang berhenti bekerja sebelum masa pensiun? Apakah bisa dibayar langsung tanpa harus menunggu masa pensiun? Ya, jadi kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu ada dua tabungan jaminan hari tua dengan jaminan pensiun. Kalau jaminan hari tua itu keduanya sama-sama tabungan ya, jaminan hari tua dengan jaminan pensiun. Kalau jaminan hari tua itu bisa dicairkan kapanpun selama dia sudah berhenti bekerja.
Misalkan dia berhenti bekerja usianya masih 20 tahun, 25 tahun, tetap bisa cairkan jaminan hari tuanya. Cuman kalau yang namanya jaminan pensiun, itu tetap dicairkannya pada saat usia pensiun. Ada lagi? Cukup ya? Ya, cukup, Pak. Oke. Terima kasih Pak sudah menjadi narasumber.